Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan Tante berharap kalian semua sehat dan tetap bersemangat, ya. Cerita Tante pagi ini adalah akhir perjalanan Daud, ya, sampai akhirnya Daud menjadi raja bangsa Israel. Siap ya mendengarkan firman Tuhan? Kalian duduk yang manis dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Dia adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Tetapi Raja Saul tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Tetapi Daud masih harus melewati prosesnya Tuhan. Kalian ingat kan kisah sebelumnya bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Dan sejak itu Daud berada di istana Raja Saul, bersama-sama dengan Raja Saul memerangi bangsa Filistin. Pada suatu waktu, Raja Saul dan Daud kembali dari medan pertempuran. Keluarlah penduduk kota dan menyongsong mereka sambil berteriak dengan keras. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itulah Raja Saul merasa iri hati kepada Daud. Dia takut kalau tahta kerajaan akan direbut oleh Daud. Roh jahat sudah berkuasa atas Raja Saul. Pada saat Daud bermain kecapi di hadapannya, tiba-tiba dia melemparkan tombak ke arah Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berusaha menyelamatkan diri. Daud bersahabat dengan Yonatan, anak Raja Saul. Tetapi mereka harus berpisah. Daud harus meninggalkan kerajaan Israel. Pada mulanya, Daud pergi ke Nob, dan akhirnya Daud bersembunyi di sebuah gua bernama Gua Adulam. Di sana akhirnya berkumpul orang-orang yang dalam kesukaran. Mereka berjumlah sekitar 400 orang, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Waktu terus berlalu, dan kondisi kerajaan Israel masih terus berperang melawan bangsa Filistin. Tetapi pasukan Filistin ternyata lebih kuat, sehingga pasukan Israel kalah dan pasukan Israel melarikan diri. Raja Saul dan Yonatan terluka oleh senjata musuh, hingga akhirnya mereka gugur dalam pertempuran. Daud merasa sedih karena Raja Saul dan Yonatan gugur dalam perang, dan pasukan Israel kalah dari pasukan Filistin. Akhirnya, sesuai dengan janji Tuhan, Daud menjadi raja. Tetapi dia menjadi raja hanya atas satu suku, yaitu suku Yehuda. Raja Daud memimpin pasukannya untuk mengalahkan bangsa Filistin. Sebelum maju ke medan perang, Raja Daud selalu berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan selalu menyertai dan memberikan kemenangan. Dan karena pertolongan Tuhan, akhirnya pasukan Israel
dapat mengalahkan pasukan Filistin. Setelah memerintah selama 7 tahun atas suku Yehuda, akhirnya Raja Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Dia memerintah selama 33 tahun, sehingga 40 tahun lamanya Daud menjadi raja. Anak-anak, demikianlah kisah Raja Daud yang sebelumnya hanya seorang gembala atas beberapa ekor domba, akhirnya dipercaya oleh Tuhan untuk memerintah sebagai Raja Israel selama 40 tahun. Waktu yang sangat lama dibandingkan dengan Raja Saul yang hanya memerintah selama 2 tahun. Dari kisah Raja Daud ini kita belajar untuk setia dan percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita, asal kita selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Nah, ceritanya sampai di sini. Besok minggu depan Tante Susi akan bercerita dengan tema yang baru. Sekarang waktunya kalian untuk menghafal ayat emas. Ayat emasnya diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat emas kali ini agak panjang ya, tapi seringkali kita dengar. Jadi Tante percaya kalian pasti bisa cepat menghafalnya. Oke, Tante tunggu videonya. Kalian share di grup kelas ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.